Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan apa yang sudah saya janjikan kemarin, kita akan membahas satu buah rumusan masalah terkait penelitian yang atau gambaran penelitian tentang motivasi belajar dan hasil belajar kemarin ya. Kita punya rumusan masalah deskriptif, di mana rumusan deskriptif ini intinya adalah menjelaskan atau menggambarkan situasi yang sesungguhnya terjadi. Dari dua variabel yang kita teliti, ada ada motivasi belajar dan ada hasil belajar. Di sini kita akan melihat seberapa baik tingkatannya gitu. Tentu apa yang akan kita olah adalah data dari hasil angket yang sudah kita sebarkan. Katakan dari hasil angket yang kita sebar, lalu kita sudah mengolahnya, kita lihat total dari nilai setiap respondennya, kita total semua. Jadi total skor maksimal yang mungkin bisa kita peroleh itu adalah 6.350. Itu berdasarkan dari 127 responden gitu, dengan 10 pertanyaan, di mana 10 pertanyaan itu mengandung unsur maksimal nilainya adalah 5, atau 5 nilai maksimalnya adalah 5 untuk setiap butir pertanyaan. Karena kita punya skor totalnya adalah 6.350, padahal ini terbagi menjadi 5 buah kategori gitu ya. Katakan kita punya 5 kategori: sangat kurang, kurang, sedang, baik, hingga sangat baik. Memutuskan ini sebenarnya hanya sebatas sepihak dari si penelitinya, karena kita lihat dari tingkat keberhasilan kan. Biasanya tingkat motivasi itu, motivasinya apakah dia itu sangat kurang, apakah dia kurang, ataukah sedang, ataukah baik, ataupun sangat baik, begitu tingkat motivasinya gitu ya. Artinya nanti setiap kategori itu mempunyai interval yang akan kita gunakan untuk mengetahui seberapa baiknya atau seberapa tingkat motivasi belajar dari responden yang kita teliti. Oke, intinya bahwa nanti setiap interval itu punya panjang intervalnya 1270 gitu ya. Berarti artinya nanti kalau misalkan nilai totalnya, nanti skor total dari 127 responden itu kita cari, nilainya kurang dari 1270, maka motivasi belajar 127 responden tadi itu tingkatnya adalah sangat kurang. Begitu juga untuk nilai-nilai yang lain. Nah, karena di sini kita buat simulasinya bahwa nanti total dari 127 respondennya itu mempunyai skor 3.906 gitu ya. Berarti ini 3.906. Berarti kita bisa mengatakan bahwa dia ada di interval baik gitu ya. Dimana nanti kita bisa mengatakan bahwa tingkat motivasi belajar gitu ya, siswa kelas 12 SMA ABC tahun pelajaran 2021-2022 pada mata pelajaran KPR gitu ya, itu tingkat motivasinya itu baik gitu ya, karena tadi nilai totalnya adalah 3.906. Nah, itu menggambarkan situasi yang nyata, konkretnya seperti itu. Kita hanya menyampaikannya saja. Lalu kita lihat ketika kita memperhatikan nilai asli UASnya, kita akan melihat seberapa tinggi atau seberapa baik tingkat hasil belajarnya. Nanti skor maksimalnya adalah 127 dikalikan 100, karena nilai maksimal dari setiap orang atau nilai maksimal UASnya itu adalah 100, maka skor maksimalnya adalah 12.700. Katakan kita akan bagi menjadi 5 kategori pencapaian begitu ya. Seperti tadi, sangat kurang, kurang, sedang, baik,
hingga sangat baik, nanti kita akan mendapatkan interval-interval seperti ini, dimana setiap intervalnya itu dia punya panjang 2540 begitu ya rentangnya. Kita simulasikan juga, ini hasil total dari nilai UASnya 127 responden itu adalah 8.255. Maka nanti kita bisa mengatakan bahwa tingkat hasil belajar siswa kelas 12 SMA ABC dan sebagainya itu tingkatnya adalah baik begitu. Atau kita bisa juga membuat membuat kesimpulan berdasarkan persentase, di mana nanti akan kita bandingkan total nilai dari 127 responden kita itu terhadap skor total maksimal yang mungkin bisa didapatkan. Jadi kita jadikan persentase bahwa 8.255 itu nanti itu 65%-nya dari pencapaian yang dimungkinkan. Jadi 100% dari 100% dia hanya memuat atau hanya mencapai 65%. Ini berdasarkan faktanya, berdasarkan apa yang ada di lapangan, hanya sebatas menggambarkan. Ini adalah jawaban dari rumusan masalah, bentuknya deskriptif gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk yang rumusan masalah yang deskriptif ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.